Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahroji Listianafsi. Di sini saya sebagai mahasiswa UINSU jurusan bimbingan dan konseling Islam. Jadi, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh Bu Ria Hayati. Beliau adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah Teklab 2, dan beliau memberi saya soal, dan untuk dijawab yang soalnya jelaskan dan jabarkan mazhab konseling psikodinamika. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih teori psikodinamika. Jadi teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian, dan unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah yang pertama itu motivasi, yang kedua emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Dan teori juga mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada masa kanak-kanak. Terus teori psikodinamika atau disebut dengan tradisi klinis berangkat dari dua asumsi dasar. Yang pertama itu beliau mengatakan manusia adalah bagian dari dunia dan binatang, dan kedua, manusia adalah bagian dari sistem energi. Dan kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigmanya psikodinamika adalah mengenal semua sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang tidak disadari maupun yang disadari. Dan teori psikodinamika itu dikembangkan atau ditemukan oleh seorang profesor bernamakan Smokford. Beliau mengembangkan teori ini pada tahun 1856 sampai tahun 1939. Dan pada awalnya Ford menggambarkan kepribadian manusia itu ibarat gunung es dengan bagian di atas permukaan laut sebagai wilayah kesadaran dan bagian yang berada paling bawah permukaan laut sebagai wilayah ketidaksadaran. Jadi di antara kedua wilayah itu terjadi wilayah perdesaan. Model tropologis itu kemudian diubah menjadi model struktural, dan Ford menggambarkan struktur kepribadian sebagai realitis dinamis antar unsur-unsurnya. Pada struktur itu, kepribadian manusia terdiri dari tiga unsur, yaitu id, ego, dan superego. Terus id, ego, dan superego adalah tiga bagian dari aparatus psikis didefinisikan dalam model struktur jiwa Ford. Menurut model dari jiwa, id adalah himpunan tren insting tidak terkoordinasi, sedangkan ego adalah bagian terorganisir realitis, dan superego memainkan peran kritis dan moral. Jadi, menurut teori psikoanalisis Smokford, kepribadian terdiri dari tiga elemen. Tiga unsur kepribadian itu dikenal sebagai id, ego, dan superego, yang dikembangkan sama untuk menciptakan perilaku dan manusia yang kompleks. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.